Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Musfat Pratama dengan NIM 21020902016 dari kelas PTKD angkatan 2021. Dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah Elektronika dan Analog Digital ini diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Dr. Mustari S. Lamada MT, dan bermitra dengan Ibu Nuridayanti SPD MPD. Langsung saja ke materi yang saya ringkasan materi PPT yang saya buat. Pada slide pertama itu ada dasar-dasar elektronika sendiri. Jadi elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik itu sendiri. Kan ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang atau turunan dari ilmu fisika, sementara bentuk desainnya itu seperti dari teknik elektro dan teknik komputer dan instrumentasi lainnya. Setiap materi atau benda pada asalnya terdiri atas atom dan atom sendiri itu terdiri atas nukleus dan proton dan neutron. Dan ini yang menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi yang digolongkan. Selanjutnya itu ada elektron dan proton. Proton ini bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron ini, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Kita lihat sini gambar di samping, ialah gambar sendiri itu. Pada slide selanjutnya itu ada proses sendiri itu dalam sebuah atom. Proton merupakan inti atom, nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak, dan akibatnya elektron bergerak itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Di sini kita lihat gambar potensial yang bermuatan positif sampai negatif, dalam artian tinggi ke rendah. Selanjutnya itu arus listrik. Sini kita lihat arus listriknya mengalir melalui rangkaian kabel listrik sendiri. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut dengan gaya gerak listrik dengan tegangan listrik yang bermaksa muatan listrik sendiri dan mengitari suatu rangkaian. Arus listrik ini mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. Yang terakhir, listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sini kita lihat arah arus konvensionalnya baterai ya. Tanda panah merah ini menunjukkan bahwa arah arusnya, dan tanda biru ini menunjukkan arah arus elektron sendiri. Selanjutnya itu ada muatan listrik. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata listrik itu. Jadi arus listrik itu akan mengalir pada suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listriknya. Misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian ini tertutup karena rangkaian yang seluruh bagiannya beban penghantar seklar, karena dia sudah terhubung dengan sumber listrik itu sendiri. Jadi alat-alatnya itu untuk menyimpan dan mengalirnya itu seperti mengandung bahwa kemampuan alat ini menyimpan atau membuat arus listrik selama waktu tertentu. Selanjutnya tekanan listrik. Jadi tegangan listrik itu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan tertentu. Jadi kita biasa sering anggap itu sebagai gaya untuk mendorong, karena itu yang menyebabkan perpindahannya elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor itu sendiri. Jadi secara sederhananya itu sirkuit elektron ini dapat digunakan sebagai arus cairan dalam pipa yang didorong oleh pompa cairan, karena supaya bisa memperagakan usaha itu, misalnya memutar turbin, begitu pula dengan sirkuit elektronik. Perbedaannya dari sini kita bisa lihat, karena misalnya dihasilkan oleh baterai bisa memperagakan usaha pula, misalnya memutar motor listrik.
Jadi itu rumus jadi sistem satuan internasional itu diambil dari kata nama Alexander Volta yang menyatakan satu volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Kita masuk selanjutnya itu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Jadi persamaannya ini kita bisa cari tegangan dan arusnya. Dan kita bisa gunakan trik berikut ini dengan cara menyusun PI kali R dalam bentuk segitiga transposisi. Nah, kita bisa lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah rumus segitiga ya. Selanjutnya kita masuk ke pengantar listrik. Itu pengantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Jadi susunan atom ini di dalamnya ini berbeda karena letak protonnya ini pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur biasanya. Dan elektron ini selalu mengiringi proton karena antara proton dan elektron ini ada gaya tarik menarik ya. Jadi itu biasanya tergantung jarak yang diukur antara proton dan elektron lainnya. Di sini kita lihat bahwa bahan yang dipakai dalam teknik listrik itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama itu adalah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi konduktor ini adalah bahan yang dapat mengantarkan listrik ya dari bahan pengantar elektron bebas sehingga dapat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Contohnya itu silver, gold, copper, dan steel, seawater. Bentuk bahannya sendiri itu adalah padat cair. Sifatnya itu daya hantar panas, daya hantar listrik, koefisien temperatur tekanan, daya elektrotermo, kekuatan tekanan tarik, dan koefisien suhu tahanan. Isolator itu adalah jenis bahan yang sulit mengantarkan listrik. Contohnya rubber, glass, oil, diamond, dan drywood. Dan bentuknya itu tidak beda jauh dari konduktor dan ini adalah padat, cair, dan gas. Jadi sifatnya itu seperti sifat listrik, mekanis, dan termis, dan sifat kimia, dan lain sebagainya. Kita masuk ke semikonduktor itu adalah bahan pengantar listrik ya, dan tidak sebaik dari konduktor dan akan tetapi tidak pula seburuk juga dengan isolator karena sama sekali tidak mengantarkan arus listrik. Dan pada dasarnya ini semikonduktor ini dapat mengantarkan listrik berada di antara konduktor dan isolator. Jadi kita tahu dia komponennya membentuk ini adalah dioda dan interface circuit. Oleh karena itu bahan semikonduktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dari perkembangan teknologi elektronika. Kita masuk di tipe atau jenis seminya ya. Yang pertama itu ada N-type. Dikatakan tipe karena semikonduktor ini jenis pembawa muatannya. Yang kedua itu ada tipe P. Dikatakan sebagai jenis kekurangan elektron yang disebut dengan hole. Yang merupakan semikonduktor bermuatan positif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.